Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas fluida dinamik bersama Ibu Erma Suryani. Adapun yang akan kita bahas di sini yaitu kaitannya dengan KD 34, menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Dan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan debit fluida dan menemukan persamaan kontinuitas serta menjelaskan bagaimana kaitannya antara kecepatan aliran dengan luas penampang dan antara kecepatan aliran dengan tekanan fluida. Pertama, pengertian daripada fluida dinamik itu sendiri yaitu adalah fluida yang bergerak yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Fluida dianggap tidak kompresibel. Kedua, fluida dianggap sebagai bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi dan tidak mempunyai kekentalan. Ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner. Yang dimaksud di sini adalah kecepatan dan arah gerak partikel fluida itu sendiri melalui suatu titik tertentu selalu tetap atau juga disebut konstan. Dan yang keempat, ciri daripada fluida bergerak tak tergantung daripada waktu. Artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminer. Berikutnya, jenis daripada aliran fluida itu ada dua. Pertama, aliran laminer. Aliran laminer ini yaitu aliran fluida dalam pipa sejajar dengan dinding pipa tanpa adanya komponen radial. Dan yang kedua, aliran turbulen yaitu aliran fluida dalam pipa tidak beraturan atau bisa juga kita katakan tidak sejajar dengan pipa. Berikutnya, pengertian daripada debit fluida. Nah, apa yang dimaksud dengan debit fluida di sini? Jadi pada fluida yang bergerak ini memiliki besaran yang dinamakan debit. Debit itu sendiri adalah laju aliran yang besarnya debit tersebut merupakan banyaknya volume air yang mengalir setiap detik sehingga memenuhi persamaan Q sama dengan V per T. Q itu sendiri adalah debit fluida di mana satuannya meter kubik per sekon dan V itu adalah volume fluida dengan satuannya adalah meter kubik dan T adalah waktu aliran daripada fluida itu sendiri. Berikutnya mari kita lihat bagaimana contoh kaitannya dengan debit fluida. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah bak mandi akan diisi dengan sebuah air mulai pukul 7.20 sampai pukul 7.50 waktu Indonesia bagian barat. Nah, jika debit air itu sendiri adalah 10 liter setiap menitnya, maka berapa literkah volume air yang ada dalam bak mandi tersebut? Tentunya dalam pembahasan ini kita bisa lihat ya, apa yang diketahui di sini? Yang diketahui di sini adalah waktu. Waktunya adalah 30 menit. Dari mana didapatkannya? Yaitu dari mulai berakhir 7.50 itu dikurangi dari waktu awalnya sebesar 7.20, maka didapat waktunya adalah sebesar 30 menit. Dan nilai daripada debit fluidanya itu sendiri adalah sebesar 10 liter per menit. Nah, yang ditanyakannya adalah volume air yang ada dalam bak mandi tersebut. Maka di sini kita menggunakan rumus Q sama dengan V per T. Sehingga didapat nilai daripada V itu ada nilai daripada
itu sendiri adalah Q dikali T. Maka didapat nilainya adalah 10 liter per menit dikalikan dengan 30 menit. Yang hasilnya adalah 300 liter. Jadi Ibu ulangi lagi, Q itu sama dengan V dikali T. Sehingga V per T ya. Nah, sehingga V itu adalah Q dikali T. Kita tinggal kalikan 10 liter per menit dikali 30 menit. Sehingga hasilnya didapat sebesar 300 liter. Itu tadi contoh soal tentang debit lidah. Nah, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu kaitan dengan azas kontinuitas. Coba perhatikan, amati gambar di atas. Pada saat kita menyiram tanaman dengan menggunakan selang, itu terlihat jarak tanaman jauh. Sehingga bagaimana caranya supaya pancaran air ini sampai dengan jarak yang jauh? Berarti kita harus memencet ujung selang supaya tekanannya besar sehingga ujung selang menjadi semakin kecil, maka kecepatan air yang akan memancar itu akan semakin besar. Nah, kita katakan bahwa debit air yang masuk harus sama dengan debit air yang keluar. Nah, itu adalah azas kontinuitas. Nah, kalau kita perhatikan di sini, amati azas kontinuitas, yaitu fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap waktu sama besar. Sehingga di sini akan memenuhi persamaan, yaitu dari persamaan kontinuitas itu sendiri, A1 dikali V1 akan sama dengan A2 dikali V2. Sehingga itu ada keterangannya. V1 kecepatan aliran fluida di penampang pertama, V2 kecepatan aliran fluida di penampang yang kedua, A1 adalah luas penampang yang pertama, A2 adalah luas penampang yang kedua. Kita lanjutkan berikutnya contoh soal daripada azas kontinuitas. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah pipa dengan luas penampang sebesar 616 cm persegi dipasang keran pada ujungnya dengan jari-jari keran 3,5 cm. Jika besar kecepatan aliran dalam pipa 0,5 meter per sekon, maka dalam waktu 5 menit berapakah volume air yang keluar dari keran? Dalam penyelesaiannya, apa yang kita ketahui di sana? Ada luas penampang yang pertama sebesar 616 cm persegi. Ini harus kita rubah dalam meter persegi yang nilainya sebesar 616 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Dan kemudian kecepatan pipa yang pertama itu adalah 0,5 meter per sekon. Nah, kemudian di sana kita dapatkan waktunya adalah sebesar 5 menit. Ini harus dijadikan detik. Yang hasilnya adalah 300 detik. Jari-jari keran itu sebesar 3,5 cm. Kita rubah dalam meter menjadi 0,035 meter. Apa yang ditanyakan dalam soal ini? Yaitu adalah volume air yang keluar, berarti nilai V2. Dengan menggunakan azas kontinuitas, Q1 itu akan sama dengan V2. Maka A1 sama dengan V1, A1 dikali V1 sama dengan A2 V2 per T2. Nah, itu akan didapat nilai daripada volume air yang keluar dari keran itu dengan memasukkan angka-angka yang sudah diketahui akan didapatkan hasilnya sebesar 9,24 meter kubik. Demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan kembali lagi bertemu dalam pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang persamaan Bernoulli.